Saya akan record dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar ya. Tadi sudah kita tampilkan, saya coba akan share screen lagi, semoga tidak terkendala ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah sekarang. Ya, oke. Nah, ini nama saya adalah nama panjang saya Dionisio Zeki Puspoko Jati. Anda semua bisa panggil saya dengan panggilan Pak Dion ya, bisa. Ini kontak saya, bisa menghubungi lewat WA ataupun lewat DM di Instagram. Nanti saya bisa layani kalau kalian ingin bertanya begitu. Oke, jadi alasan kenapa pentingnya pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi, karena ada nilai-nilai di masyarakat kita yang masih kita pegang teguh. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan toleransi begitu, lalu ada gotong royong, lalu ada musyawarah, lalu solidaritas atau kesetiakawanan sosial begitu. Lalu berbagai permasalahan yang ada di Indonesia penting kita ketahui begitu supaya kita dapat tahu bagaimana ada pendidikan Pancasila ini bermakna di dalam kehidupan kita. Yang pertama ada kesadaran perpajakan, ada korupsi, ada permasalahan mengenai lingkungan, ada disintegrasi bangsa, ada dekadensi moral, ada narkoba, ada penegakan hukum yang berkeadilan, dan ada terorisme begitu. Lalu urgensinya atau pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang pertama itu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri. Jadi kita bisa tahu budaya kita itu bagaimana supaya tidak diakui oleh kebudayaan dari lain begitu. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir, dalam bertindak laku di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan atau nasionalisme. Dan keempat, agar kita tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dan yang kelima, kita dapat mengetahui bagaimana ada civic disposition, civic knowledge, dan civic skill. Nah, ini adalah beberapa alasan diperlukannya pendidikan Pancasila supaya kita sadar akan gaya hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri, lalu ada kelangsungan hidup generasi mendatang, ada semangat solidaritas sosial, ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam kehidupan masyarakat, lalu ada pentingnya penegakan hukum dan kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Lalu ini adalah rencana perkuliahan kita, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 begitu. Ada berbagai materi. Hari ini kita akan menyampaikan materi mengenai masyarakat Indonesia yang majemuk atau masyarakat majemuk Indonesia atau biasa disingkat MMI begitu ya. Lalu ada sejarah Pancasila dan kedudukan. Lalu pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai kedudukan dan peran Pancasila. Jadi materi kedua, ketiga, dan keempat ini atau materi 1, 2, 3 ini saya yang akan bahas begitu. Jadi nanti materi dari saya begitu ya. Lalu mulai pertemuan atau mulai dari materi keempat sampai seterusnya nanti akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti panjenengan semua, Anda semua yang akan mempresentasikan atau yang akan membahas atau mengkaji beberapa informasi ini begitu. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai keempat, Anda semua menyimak video dalam
ada link nanti ya akan saya sampaikan di WA Group. Lalu pertemuan ke-5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 Anda semua akan presentasi melalui Google Meet begitu. Nanti akan saya bagi waktunya. Jadi setelah ini sudah bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing melalui WA Group ya. Jadi bisa membentuk WA Group agar bisa segera berdiskusi dan segera untuk mempelajari apa yang akan dilakukan. Lalu yang pertemuan ke-8 itu adalah TTS ya. TTS itu hanya mengumpulkan tugas. Jadi Anda semua langsung mengirimkan tugas ke saya. Nanti tugasnya apa? Akan saya jelaskan sebelum nanti bisa ke TTS ya. Lalu ke TAS, pertemuan ke-16 adalah live test di aplikasi Quizzes. Jadi nanti ada soalnya berbentuk pilihan ganda. Jadi ini penilaian saya. Selanjutnya ada TTS bobotnya 30%, lalu TAS bobotnya 30% juga. Tugas individu dan kelompok ini 20%, lalu presensi 10%, dan keaktifan 10%. Jadi Anda semua wajib untuk mengisi presensi ya. Presensi itu mempunyai bobot 10%. Jadi tidak boleh kosong, harus 16 kali pertemuan harus terisi semua begitu ya. Lalu TTS-nya dalam bentuk apa? Yaitu bentuk artikel. Nah, ini bocoran saja ya. Untuk TTS, artikelnya itu nanti sudah saya buat template-nya atau aturannya bagaimana. Nanti kalian mencari salah satu kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Nah, nanti setelah itu ada soalnya, mungkin bisa menganalisis asal budaya itu, nanti bisa dijelaskan bagaimana perkembangannya saat ini, bagaimana sejarahnya dan sebagainya. Lalu untuk TAS yang kedua itu adalah tes pilihan ganda. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas kelompok, ini bentuknya presentasi, dan presensi itu disiasat begitu ya. Jadi siasat itu berfungsi untuk melihat materi dan presensi. Lalu keaktifan ini adalah keaktifan Anda semua bertanya saat presentasi. Jadi presentasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tadi, kalau Anda aktif bertanya, maka akan muncul nilai dari keaktifan. Begitu. Selanjutnya yang tugas kelompok tadi bentuknya adalah presentasi. Yang saya butuhkan ada dua, yaitu yang pertama adalah makalah, dan yang kedua adalah PowerPoint. Nah, makalah ini berisi tentang apa? Ada bab pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, materinya sudah saya sampaikan di grup, nanti bisa di-share bahwa teman-teman yang belum menyimak grup dari awal, silakan untuk dibantu di-share, dan ditambahkan dengan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makalah ini dibuat secara kelompok begitu ya, dan nanti dibuat tayangan PowerPoint begitu, dan disampaikan saat presentasi begitu. Oke, saya kira untuk tayangan saya cukup. Ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau bertanya boleh. Nanti kelompoknya sudah saya bagi di WA Group, bisa. Bapak. Oh iya, silakan. Saya izin bertanya. Saya kan baru masuk nih Pak. Kira-kira ya. Saya di kelompok mana ya Pak? Oke, nanti bisa di-share ulang di WA Group ya. Sudah masuk WA Group belum? Sudah ya? Pak, baru saja iya. Oke, nanti di-share ulang untuk kelompok, dan nanti bisa masuk di kelompoknya masing-masing ya. Jadi materinya juga sudah saya share, nanti pasti ada yang sudah ikut di kelas sebelumnya atau sudah masuk di grup sebelumnya, pasti sudah mengerti ya. Nanti kalau kurang atau belum ada info dari kelompoknya, nanti bisa japri saya, akan saya kirim materinya begitu. Itu Habil
Abil ya, Ya, panggilannya terima siapa? kasih Pak. Ya, Christian. Ya, Christian boleh Pak. Oke, ya. Terima kasih Christian pertanyaannya. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Oke, boleh raise hand, boleh. Juan Gabriel, silahkan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, ini di perkuliahan kita tidak ada buku kan ya Pak? Buku yang dibutuhkan untuk di perkuliahan kita ada atau tidak ya Pak? Oke, hanya itu saja pertanyaannya? Iya Pak, sementara Oke. itu dulu Pak. Oh ya, ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk buku memang di perkuliahan Pancasila baru dirancang, bentuknya masih draft ya. Jadi belum ada yang buku cetak begitu. Jadi untuk sementara para Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah Pancasila masih menggunakan draft yang saya bagikan juga di grup. Jadi itu istilahnya baru draft ya. Jadi nantinya bisa menjadi buku gitu. Jadi untuk sementara ini belum ada buku tapi baru draft. Jadi draftnya sudah saya bagikan juga di grup, yaitu anggap saja panduan atau buku yang pedoman yang bisa kita gunakan begitu. Begitu, Juan Gabriel. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Silahkan yang mau bertanya boleh raise hand lagi. Oke. Eti B. Tapmul, silahkan. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Saya ingin bertanya, di sini saya baru bergabung, jadi belum dapat kelompok dan juga grup WA. Oke, belum mendapat kelompok ya, dan sebelum masuk grup WA juga. Iya, belum, Pak. Oke, kan sudah saya tampilkan di siasat, apakah tidak bisa mengklik? Bagaimana, Pak? Sudah saya tampilkan di siasat untuk link WA grupnya. Tidak bisa klik ya? Oh, oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ya. Link grupnya ada di link materi ya. Oke, nanti bisa bergabung. Setelah bergabung semua, nanti bisa saya share ulang mengenai pembagian kelompok ya. Supaya nanti bisa kita diskusi lagi begitu. Nanti setiap kelompok bisa membentuk kelompok-kelompok kecil yang berisi anggota kelompoknya begitu. Pengalaman tadi di kelas lain, di kelas A, B, dan D itu mereka share link WA grup kelompoknya di WA grup kelas begitu. Jadi nanti bisa seperti itu atau bagaimana silahkan. Karena ini berasal dari berbagai fakultas begitu ya. Jadi tidak semata-mata mengenal semuanya begitu. Karena ini termasuk mata kuliah umum begitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya. Ini baru 48, masih mungkin ketiga ya, ini 48 dengan saya. Oke, kalau 71 itu dari psikologi, kalau 80 itu kayak dari psikologi ya. Kalau Habil Christian dari fakultas apa? Dari FTI, Pak. Oke, dari FTI. Baik. Ya, dari FTI banyak juga ya. Oke, ada yang bertanya lagi. Yanuel Tapmul, ya silakan. Ini sama dengan Kathy ya. Silakan Yanuel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Bapak di sini saya ingin bertanya tentang makalah Bapak. Makalahnya nanti kita mahasiswa sendiri yang nanti ambil judul atau nanti Bapak yang siapkan Bapak. Terima kasih, kembalikan waktu. Oke, ya jadi nanti setiap kelompok untuk makalahnya tidak usah di print ya, jadi hanya bentuknya file, nanti bisa di save PDF saja, dan nanti saya beri link ya, link untuk pengumpulan makalahnya. Jadi satu orang dalam kelompok tersebut mengirimkan link, bisa yang berisi tentang pengumpulan PowerPoint dan
makalah begitu. Nanti bisa seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, mungkin baru pertemuan pertama dan teman-teman semua masih bertanya-tanya ya, nanti bagaimana proses perkuliahannya, nanti kita lanjut sambil jalan begitu ya di dalam proses perkuliahan. Baik, nanti pertemuan pertama dan kedua ini hari ini kita double presensinya ya. Silakan yang belum isi presensi, silakan isi presensi. Dan pertemuan ketiga dan keempat nanti tetap menggunakan link YouTube terlebih dahulu sebelum kalian sambil menyiapkan kelompok begitu ya, supaya kalian membuat makalah dan presentasinya. Dan mulai pertemuan kelima begitu materinya untuk kita dapat presentasi. Begitu saja, nanti akan saya share untuk link YouTube-nya. Silahkan boleh berkomentar, boleh bertanya, boleh di komentar di YouTube begitu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, biasanya saya mengambil dokumentasi dulu ya. Silahkan semuanya untuk open kamera. Jadi kenapa saya begini, karena biasanya dari awal itu ada yang masuk, tapi di tengah-tengah itu sampai akhir itu nggak ada ya. Oke, sudah mulai muncul. Ya, ini ada 2 slide ya, ada 2 slide. Oke, nanti saya paksakan di mana ya? Oke, sebentar. Oke, slide pertama, siap? 1, 2, 3. Oke, kita slide kedua. Nah, kita tidak tahu ya di mana kita berada. Oke, yang tidak bisa on kamera tidak apa-apa. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebelum kita mengakhiri lagi ya, kita akan berdoa penutup. Ya, bisa dipimpin tadi sudah cewek ya. Saya minta Ferdinand Onenimus. Siapa itu? Silakan Ferdinand. Pimpin kita dalam doa penutup. Baik, Pak. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami bertata di surga, kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur Bapa atas segala berkat kasih karunia Tuhan Yesus yang pada sore hari ini Tuhan Yesus kami bisa untuk menghirup udara segar, napas kehidupan yang boleh Tuhan hadirkan dari pagi hari tadi Tuhan Yesus hingga sampai saat ini. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk pembelajaran pada sore hari ini, yang dimana kami bisa mengikuti pelajaran kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas kepintaran yang boleh Kau berikan kepada kami setiap pribadi Tuhan Yesus. Sehingga pelajaran-pelajaran yang sudah kami dapatkan bisa menjadi pendidikan bagi kami untuk melanjutkan perkuliahan kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin hanya ini dan doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, kami ucapkan amin. Ya, baik, terima kasih Ferdinand yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua begitu ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.